Pagi ini saya ingin sampaikan firman Tuhan dari Filipi pasal 1 ayat 21. Tapi sebelum kita sampai ke hal seperti ini, saya ingin memberitahu kepada kita mengapa saya ingin mengkhotbahkan ini. Pertama, saya mengikuti dengan seksama banyak perdebatan Kristen dan Muslim di YouTube, di TikTok, dan media massa lain. Tapi suatu waktu saya melihat seorang berkata bahwa kalau Tuhanmu itu maha kuasa, harusnya dia bisa menjadi kodok karena dia maha kuasa. Kalau saudara menggunakan logika, maka Allah yang maha kuasa itu bisa menjadi apa saja, betul? Betul tidak? Tapi narasi seperti itu salah. Kebenaran seperti itu salah karena tidak ada cerita Alkitab tentang hal seperti itu. Karena itu secara kronologi saya ingin menjelaskan kepada saudara alasan mengapa saya ingin khotbahkan Filipi pasal 1 ayat 21. Kalau saudara membaca dan saudara saya percaya saudara tahu, kita adalah gambar dan serupa dengan Yesus, Allah. Amin. Serupa dengan Allah. Amin. Saudara percaya itu? Amin. Kita segambar dan serupa. Artinya berlaku buat semua orang, buat setiap suku, bangsa, buat siapa saja yang namanya manusia, berlaku apa yang disebut dengan imago Dei. Imago Dei itu artinya segambar dan serupa. Ingatlah bahwa Allah bekerja di dalam prinsipnya. Dengan memahami kata itu saja, Allah tidak mungkin menjadi kodok atau menjadi hal yang lain. Di dalam kemahakuasaannya pasti harus menjadi manusia di dalam narasi Alkitab yang suci. Amin. Kenapa? Karena dia harus menebus kita. Alasannya jelas. Betul? Saya hitam-hitam begini, saya imago Dei loh, saudara. Amin. Amin. Jadi kita percaya kepada hal yang seperti itu. Jadi narasi kitab suci kita itu membuktikan itu. Dan saudara ingat bahwa Allah bekerja di dalam prinsipnya. Allah tidak bisa apa yang diucapkan kemudian yang melanggar ketetapannya. Itu tidak bisa. Karena itu saya menjawab beberapa hal di dalam perdebatan saya dengan beberapa orang dan menyampaikan narasi yang suci. Allah menjadi manusia. Dasarnya adalah kita gambar dan serupa dengan Allah. Dan kita memberitahukan secara jelas sampai kepada kelahiran Yesus. Amin. Itu hal lain yang saya sampaikan. Saya tidak perlu menjelaskan secara detail dan saya perlu secara jelas. Amin. Halo. Amin. Itu kan penuh dengan tebakan-tebakan. Dan itu menjadi penting. Tetapi juga dunia media kita itu memastikan kita menghadapi masa transisi. Mari saudara lihat 2 Timotius pasal yang ketiga, bahwa kita berada pada masa transisi itu. Dan seharusnya sebagai orang percaya, saudara percaya bahwa Alkitabmu benar. Amen. Bisa munculkan itu buat saya 2 Timotius pasal 3 ayat 1 dan seterusnya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masa yang sukar itu bukan berarti ada kelaparan, ada banyak hal yang lain, itu hal yang lain. Tapi yang menyerang iman kita, yang merusak
hubungan sosial kita itu masa yang suka, karena Allah menciptakan saya dan saudara untuk sebagai makhluk sosial yang berkomunikasi. Dunia teknologi hari ini membatasi saya dan saudara untuk tidak lagi berkomunikasi dengan yang lain. Kita sedang ke situ. Manusia akan mencintai dirinya, masih di ayat 1 saya belum baca selesai. Balik ke ayat 1. Oke. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Terus manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. TikTok bisa hasilkan uang hari ini. Sudah bisa hasilkan uang, sudah. Pada masanya anak muda sudah tidak akan lagi pergi kerja yang banting tulang, kerja keringat keras luar biasa, nggak ada lagi. Karena main di TikTok saja, main di Facebook saja, main di mana lagi, YouTube sudah dapat uang. Sudah dapat uang. Saya tanya saudara, kalau orang sudah seperti ini, doa akan mengasihi orang tuanya enggak? Doa akan menghormati? Sudah nggak ada. Kita akan pergi ke situ. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pefitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Kita sedang ada di arah itu. Amin. Kita mulai masa transisi dalam membanding. Ada apa yang namanya itu? AI? Apa itu? AI. Intelijen apa itu? Artificial, apa istilahnya? Barang bodoh itu. Orang bilang barang indah, saya bilang barang bodoh. Itu sudah dipakai untuk tanya Alkitab. Yesus itu nabi kan Tuhan. Dan Alkitab berkata, dan barang itu dijawab barang-barang yang lain di luar daratan. Jadi kita ada pada masa itu. Karena itu kita mau menyiapkan diri kita untuk pergi kepada firman yang tidak tergoyahkan, yang tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Ingat anak muda, kau menghadapi masa yang sulit. Ini bukan masa yang gampang bagimu. Saya akan tidak ada, papamu akan tidak ada, mamamu akan tidak ada. Kau akan melanjutkan hidupmu, dan ini bukan masa yang mudah. Masa yang gampang bagimu, yes. Kau bisa dapat apa saja yang kau perlukan. Tapi untuk memperoleh imanmu akan mengalami kesulitan. Karena itu saya ingin khotbahkan ini padamu, untuk mengingat bahwa hidup saya dan saudara akan dipertanggungjawabkan esok. Amin. Jadi setiap kali kau baca firman Tuhan, kau harus mendasarkan bahwa Alkitab benar, relevan di sepanjang zaman. Amin. 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 Saudara, yang Tuhan Yesus kasihi, saya membaca ini buat kita. Itu alasan di masa ini membaca ini kepada saudara. Filipi pasal 1 ayat 21 berkata, sesungguhnya bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin. Amin. Kita belajar sesuatu bahwa di dalam perjalanan kita akan mengalami apa yang namanya hidup dan kematian. Tidak ada satu orang pun yang dapat menghindari dua keputusan Allah ini. Amin. Pada waktu Dia menetapkan kita untuk lahir dari rahim ibu kita, Dia juga akan memulai perjalanan hidup kita, dan Dia juga akan mengakhiri perjalanan hidup kita. Amin. Dia Tuhan yang kekal. Karena itu Paulus memberitahu kita untuk memulai sebuah kesadaran baru bahwa hidup kita itu menentukan masa depan kita.
Hidup kita yang baik di dunia ini menentukan masa depan kita di dalam pekerjaan kita. Hidup kita yang baik ini menentukan relasi-relasi yang baik. Hidup kita yang baik itu menentukan banyak hal di dalam komunitas-komunitas kita. Sangat pasti itu, saudara. Tetapi ingat bahwa itu terbatas. Hidup kita yang baik itu berdampak juga pada kekekalan. Kitalah yang menentukan hidup kita, bukan orang lain. Saya menggunakan kata kita karena saya dan saudara kita semua akan pergi menghadap Allah. Amin. Amin. Karena kita harus mendasarkan apa pada hidup ini harus buat apa, supaya nanti jadi apa di masa depan. Amin. Halo. Mari kita belajar. Hidup dan matiku suatu keuntungan. Amin. Sebagai orang Kristen sudah harus bangga. Kita belajar sesuatu. Kita lihat pernyataan Allah yang kekal. Terus pernyataan Allah yang kekal itu diambil dari dua kitab. Mazmur 116 ayat 15 dan Yohanes pasal 11 ayat yang ketiga. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Amin. Garis bawahi kata yang dikasihi. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Kita akan mati enggak? Persoalannya kita mati sebagai orang yang dikasihinya atau tidak. Jadi penting dalam hidup kita. Terus Yohanes 11 ayat 3 ada bukti valid dari kita. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Ini cerita tentang siapa? Lazarus. Lazarus punya dua saudara perempuan. Siapa dan siapa? Marta dan Maria. Di dalam ayat tempat Yesus bilang, ya, tidak apa-apa. Tapi Yesus pergi ke tempat lain, betul? Dan kemudian mati Lazarus. Tapi di dalam ayat tempat itu Yesus bilang supaya pekerjaan Allah dimuliakan dengan sakitnya. Yesus pergi dulu ke Wahno. Setelah itu datang lagi ke rumah Lazarus. Jadi dia pergi cari orang di Wahno. Masih ada orang di Wahno, Pak. Lalu kembali lagi ke rumah Marta dan Maria dan jumpa Lazarus dan bilang, oh dia sudah mati. Sudah 4 hari, sudah berbau busuk. Dan Yesus pergi ke kubur itu. Amin. Lazarus tetap mati atau bangkit? Halo. Lazarus bangkit. Ingat kata yang dipakai adalah orang yang engkau kasihi. Amin. Orang yang engkau kasihi. Jadi Alkitab itu relevan. Allah tidak dapat bekerja di luar prinsipnya. Apa yang dia ucapkan, dia akan jaga sedetail apapun. Alkitabmu tak salah. Orang dapat menulisnya salah, tapi firman yang diucapkan di dalam pengalaman Roh Kudus tak pernah salah. Amin. Karena itu kita belajar sesuatu dari Tuhan. Jadi hal terpenting yang Yesus dan Allah ingin bicara kepada saya dan saudara bahwa kita semua harus pergi belajar untuk menjadi orang yang dikasihi oleh Allah. Amin. Orang yang dikasihi oleh Allah itu bergunanya sangat banyak. Sangat banyak dalam hidup saudara. Bahkan engkau dapat melakukan apa saja yang tidak dapat orang lain lakukan.
Kau dapat menemukan mujizat demi mujizat dalam hidup. Kau dapat mengalami apa yang baik di dalam perjalananmu. Dari waktu ke waktu, Tuhan membawa kau ke satu level kepada level yang lain di dalam hidup saudara. Dari suatu usaha yang kecil kepada usaha yang besar. Dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada di dalam seluruh perjalanan saudara. Dia Allah kreasi. Dia Allah menciptakan segala sesuatu. Dia mau menuntun hidup saudara dan saya untuk menjadi berguna. Amin. Karena itu kita belajar. Hidup dan mati kita tentukan. Kita mau jadi seperti apa? Kita mau nanti di kebangkitan pertama atau kebangkitan kedua? Saudara jangan salah. Kebangkitan itu menentukan jalan hidup kita. Amin. Jadi saudara lupakanlah di surga ada banyak bidadari. Lupakanlah itu. Di surga hanya ada praise worship. Kau pergi menyenangkan Allahmu yang hebat dan Allah yang tidak pernah kau temui. Amin. Menghadap Dia yang kekal, yang esa. Menikmati segala yang baik. Oke, kita belajar dari pernyataan Allah. Mati dan hidup itu suatu kebetulan. Dan kita belajar kata dikasih. Penting sekali. Saudara lihat kematianku. Saudara harus pergi kepada proses ini. Saudara buka 1 Tesalonika pasal 4 ayat 14 sampai 18. Dan nanti kita lihat kebangkitan kedua pada waktu. Oke. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Catatannya apa? Orang yang dikasihinya. Oke, terus inilah kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Ingat baik-baik. Kematian orang percaya itu sangat penting bagi Tuhan. Yang bilang Tuhan, bukan saya yang bilang. Kematian orang yang dikasihi itu dicatat oleh Tuhan dan Dia menghormati itu. Tuhan menghormati kematian dari orang yang dikasihi. Karena itu Dia akan membangkitkannya. Kalau Tuhan datang hari ini dan kita membuat imajinasinya, maka yang akan bangkit duluan menurut ayat ini siapa? Saudara yang akan naik ke surga atau orang yang mati yang bangkit duluan? Halo? Orang yang mati dalam Tuhan yang akan bangkit jadi hidup. Amin. Karena mereka telah mengalami tubuh kemuliaan. Kita masih tubuh fisik. Kita masih rasa. Karena itu logis kalau mereka harus bangkit dari hidup. Amen. Halo? Amen. Terus ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dengan dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan berselama-lamanya bersama dengan Tuhan. Amin. Ayat 18. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Amin. Kau bilang kepadamu, harus jadi orang yang dikasihi supaya matiku berharga. Amin. Halo. Amin. Kematian kita itu dihargai oleh Tuhan. Amin. Karena tadi saya bilang hidup dan mati itu suatu kebetulan. Pertanyaannya, apakah Paulus sedang imajinasi membuat sebuah ilusi? No. Amin. Tidak. Dia sedang bicara, karena itu di dalam Filipi dia bilang kalau saya hidup, saya akan hidup bekerja untuk memberi buah.
Amin. Tapi kalau nanti saya mati, saya sudah tersedia mahkota bagi hidup. Amin. Dan lihat kebangkitan yang kedua. Perlu balance. Saya tidak sedang takuti saudara. Saya sedang memberitahu kepada saya dan saudara bahwa kita sedang berada di masa krisis dari kepercayaan kita. Oke? Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Saya mau pastikan pada saudara, sudah terima Yesus hari ini belum? Saudara sudah buka hati terima Yesus? Sudah. Saudara harus pastikan bahwa saudara selamat. Amin. Terima Yesus bukan ajaran gereja, ajaran Allah. Allah menghendakinya demikian. Oke? Dan orang-orang mati diyakini menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka diyakini masing-masing menurut perbuatannya. Ayat 14. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Amen. Halo. Amin. Doa kita bilang supaya hidup kita benar. Jaga hidup dengan benar. Job bilang di kiri kanan kamu dengan tangan boleh jaga hidup dengan benar. Jaga hidup dengan benar. Amin. Jaga. Makin naik. Hari ini saya umur 53 tahun. Nanti Desember baru 54 tahun. Tapi masih sangat tumbuh 17 tahun. Ya saudara lihat tubuhnya kakak dan mama dan bilang, kau bilang ke kiri kanan, kok masih cantik-cantik. Tapi yang katanya bilang cantik. Amin. Semangat. Oh? Jiwa tetap semangat. Puji Tuhan. Kita belajar sesuatu dari Tuhan. Amin. Amin. Terus kita maju. Kita sekarang belajar tentang hidup. Puji Tuhan. Jadi kita sudah sampai ke tahap di mana mati dan hidupku suatu keuntungan. Prinsipnya jelas. Kita harus menjadi orang yang dikasihi. Jadi penting dalam hidup kita. Kita mau tentukan kita menjadi orang yang mati dan bangkit dalam kematian yang pertama atau kedua? Pertama. Ya sudah, baik. Amin. Amin. Saudara harus bilang kematian yang pertama. Amin. Itu menjadi penting. Dan saudara lihat apa yang Paulus katakan dalam 2 Timotius 4 ayat 17, ayat 7. Coba. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Amin. Seluruh pelayanan Paulus digerakkan oleh satu visi. Ketika dia dengan semangat yang besar hendak membunuh orang-orang yang percaya kepada Yesus, di dalam perjalanan di Damsyik, Tuhan berjumpa dengan dia. Dan sejak saat itu Tuhan memberi visi kepadanya untuk pergi ke bangsa-bangsa, untuk pergi ke raja-raja. Dan Tuhan memberitahu kepadanya bahwa kau akan mengalami penderitaan, kau akan mengalami kesulitan. Dan itulah visi. Dan Paulus bukan orang yang mundur, dia orang yang maju. Amin. Amin. Sejak saat itu seluruh hidupnya bagi Yesus. Karena itu dia bilang, kalau secara lahiriah saya tidak ada yang kurang dari hidup saya. Saya orang terpelajar, saya orang bangsawan,
dan semua yang lain disebutkan dengan sangat jelas di dalam Alkitab. Tapi dia bilang, sejak pengenalanku pada Kristus, semuanya sama. Tidak ada yang berguna bagi, kecuali ku pergi menginjil. Hasil dari penginjilannya adalah dilempar dengan batu 50 kali, 50 kurang 1 pukulan. Artinya 49 kali dilempar dengan batu. Karena itu orang menggambarkan Paulus itu matanya orangnya pendek, kepalanya botak, matanya keluar besar karena dilempar dengan batu, pernah pingsan. Saudara, batu di sini bukan batu di sana tuh bukan batu yang tong lempar terus pecah. Ini batu cadas. Jadi, kepala batu tetap tidak pecah. Jadi orang dengan batu itu betul-betul pastikan dia mati. Dan waktu lempar Paulus pingsan, tidak berdaya lagi, kau pikir sudah mati, Paulus tetap masih hidup. Semangat lagi, beritakan Injil. Wow, dahsyat. Ya, orang seperti itu kalau sapu tangannya orang pakai untuk usir setan dan sembuhkan orang sakit, bisa nggak? Bisa. Hah? Bisa. Sangat bisa. Amin ya. Ya. Jadi kita belajar sesuatu dari Tuhan. Karena itu dia bilang, aku telah, kembali ke ayat itu tadi, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Lakon seperti apa? Visi. Aku telah mencapai garis akhir dan memelihara apa? Iman. Bisa nggak dia punya alasan untuk tidak percaya Yesus dalam siksaan yang berat? Bisa? Bisa. Sangat mungkin manusia. Sangat mungkin punya banyak kesulitan. Saya mau pergi menginjili, tidak ada uang. Dia bisa bilang, ini pekerjaan bodoh, harus tinggalkan barang ini. Kembali lagi ke masa saya awal, ya. Fokus sampai akhir mati. Jadi orang yang bicaranya adalah orang yang menjalani seluruh hidupnya dan iman sesuai dengan visi yang Tuhan beri atas. Amin. Pertanyaan saya, orang seperti ini dikasih Yesus? Amin. Amin. Kita belum apa-apa. Jadi mari berusaha supaya dikasih Yesus. Amin. Amin. Jadi itu penting. Jadi hidup kita menentukan masa depan kita di sini. Diberkati oleh Tuhan. Amin. Tapi juga dapat hidup kekal. Amin. Tidak boleh sembarang kalau. Amin ya. Anak muda, ini masa yang tidak mudah bagi. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, aku telah memelihara iman. Apa yang Paulus bilang? Terus, keyakinan sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Kepada siapa? Semua orang. Siapa semua orang? Termasuk saya dan saudara kan tidak? Ya. Termasuk kita. Paulus memberi contoh iman sejati. Dan jalanlah di dalam jalan yang seperti itu di seluruh hidup saudara. Amin. Kita sedang masuk masa yang sulit, krisis, masa yang tidak mudah dalam iman kita. Karena itu semasa ada papa, semasa ada mama, hargailah, hormatilah mereka. Dengarlah nasihat yang kudus dari mereka. Nasihat yang baik yang menuntun engkau kepada kebenaran, yang membawa engkau kepada hal-hal yang indah dalam hidup saudara. Amin. Kita harus pergi ke situ.
dalam perjalanan hidup ini. Mari pastikan bahwa mati saya dan hidup saya suatu keuntungan. Amin. Amin. Jangan mati sia-sia. Karena kita semua pasti mati. Pasti mau. Pasti mati. Oke, kita sudah sampai ke terakhir. Selesai. Penerapan praktisnya adalah Allah pasti membangkitkan kematian dari orang yang dikasihi. Amin. 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 Jangan ragu-ragu gitu. Saya tidak ngomong tentang kematian. Saya kasih tahu. Amin. Saya sedang mengutarakan bahwa prinsip Allah yang kekal itu bahwa Dia membuat kita lahir, tetapi juga Dia akan mengakhiri hidup kita. Jadi di seluruh hidup kita itu harus sesuai dengan yang Dia mau. Amin ya. Amin. Oke. Hidup kita berakhir di mana? Kitalah yang menentukan selama masih hidup dapat mahkota atau binasa kekal. Amin. Amin. Hidup harus didasarkan atas visi Tuhan dan bertandinglah dalam pertandingan. Amin. Jadikan hidup untuk yang berguna. Berguna bagi mama, berguna bagi bapak, berguna bagi suami, berguna bagi istri, berguna bagi anak-anak, berguna bagi banyak orang. Amin. Dan mari bertanding dalam pertandingan ini. Karena itu kematian harus menjadi sebuah kebanggaan saudara. Yes. Amin. 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 Lalu Amin. kita berdoa. Saya lihat saudara semua takut mati. Jadi takut tadi. Saya sedang tidak bicara tentang kematian. Saya sedang bicara kepada saudara tentang masa yang sulit. Karena itu hidupmu dan imanmu dipertaruhkan untuk hidup ini. Karena itu saya memberi kepada saudara alur jalan untuk mengerti bahwa Tuhan akan minta pertanggungjawaban. Amin. Karena itu hidup harus banyak guncangan, tapi tetap harus pergi untuk mengakhiri pertandingan iman dengan baik. Amin. Tuhan berkati kita sekalian. Kita berdoa. Ibu Erlina bisa berdoa buat kita. Damai, boleh kasih. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur untuk setiap kebenaran firman